Jadi meskipun lebar 6, ini adalah area nggak sebesar yang 5x10 tadi ya. Kita bisa ekspor sedikit-sedikit karena rumah ini lebih lebar. Jadi oke, furnisnya ini, nah di area ini teman-teman, depan kamar ini. Nah area yang Oke, selamat datang kembali teman-teman di Jual Rumah Murah SBY dengan saya Joshua Jedid. Kali ini lanjutan dari episode sebelumnya, yaitu di Amesta Living. Masih ada satu unit rumah lagi yang perlu kita review, yaitu yang 6x12 ini. Kemarin waktu pilih unit teman-teman, unit ini yang paling diminatin ya. Jadi lebar 6 ini adalah lebar yang favorit. Dibedakan sama panjang ke belakangnya. Jadi ada yang 6x10, yang rumah contoh ini 6x12, bahkan ada yang sampai 6x15 sampai 17 itu ada teman-teman. Tinggal kita nanti cek stoknya ada yang mana ya. Cuman untuk di rumah contoh ini 6x12 ukurannya. Luas bangunannya 75 meter persegi dan ada 2 lantai teman-teman. Kamarnya ada 3. Nah kalau teman-teman cari yang ada 3 kamar, tipe Tera ini adalah salah satu opsi yang bagus. Oke, yuk kita masuk sebelah sini. Nah karena kemarin sudah pilih unit teman-teman, otomatis sudah ada banyak persiapan dari developernya untuk membangun ya. Kita bisa lihat di sana mesin-mesinnya sudah mulai bekerja, sudah mulai dipadatkan tanahnya, sudah mulai bangun konstruksinya. Di depan itu juga lagi mau bangun, kayaknya sih marketing galeri ya. Gitu. Jadi sudah banyak pembangunan di sini dan prospeknya bagus banget. Teman-teman bisa cek di video sebelumnya. Di sini dekat Mer, di depannya langsung OR ya, langsung jalan raya. Terus di depan sini mau dibangun semacam mall dan banyak komersil areanya. Jadi memang nilai investasinya bagus banget teman-teman. Kalau teman-teman ambil Surabaya Timur perumahan dan developer yang terpercaya, 2 jumbo-jumbonya Surabaya bahkan di Indonesia gitu ya. Siapa yang nggak tahu Profes, siapa yang nggak tahu Intiland, mereka sudah punya gedung, mereka sudah punya perumahan banyak. Nah mereka kolaborasi di Amesta Living ini teman-teman. Oke, yuk kita bahas rumahnya. Jadi meskipun lebar 6, ini menurutku cukup untuk 1 mobil ya, dan beberapa motor masih bisa. Soalnya sudah kepotong sama servis area yang lumayan gede gitu ya, servis areanya. Bisa untuk 1 mobil dan beberapa motor. Kita langsung ke servis areanya. Ini besar, speknya sama seperti rumah contoh sebelumnya. Jadi ada tandon air di sini, ada stop kontak untuk sanyo juga, ada keran juga, saluran pembuangan ada. Kita tinggal nambah kanopi dan nanti bakal dapat pagar kayak gini teman-teman. Ini kebetulan sudah dikasih kanopi ya untuk area main area carportnya, jadi sudah lebih adem. Nah kalau sekilas kemarin kita bahas Japanese Scandinavian. Nah kalau kita lihat yang di rumah contoh 6x12 ini lebih ke ada American dikit ya. Jadi ada kesan apa namanya boltnya di pintunya, yang depan juga sih. Cuman yang ini lebih ada lengkungannya gitu. Yang di depan ini benar-benar banyak garisnya, banyak apa ya, kotak-kotaknya, lebih minimalis dan lebih kaku. Kalau ini banyak ada beberapa lengkungannya dan di dalamnya nanti juga ada pattern yang lengkung-lengkung gitu teman-teman. Oke, yuk kita masuk. Ini adalah area terasnya ya, tapi nggak seberapa besar, cuma untuk transisi aja. Kita masuk ke dalam, let's go. Oke, yuk silakan masuk. Jadi ini adalah area utamanya ya. Biasanya kita disambut sama area ruang tamu, tapi area ruang tamunya lebih ke tengah teman-teman ya. Waktu kita buka pintu disambut sama meja makan. Tapi ini hanya gambaran furniturnya aja, gambaran interiornya aja. Kalau teman-teman mau rubah pun juga nggak apa-apa. Cuman di sini benar-benar dimanfaatkan untuk tanahnya bisa berfungsi optimal gitu ya. Nah waktu kita masuk ada meja makan langsung mengarah ke pintu ya. Jadi ini bisa untuk 5 orang gitu. Di belakang meja makan ini ada dapur teman-teman, letter L. Nggak sebesar yang 5x10 tadi ya, tapi menurutku ini cukup dan nggak kebesaran. Kalau tadi menurutku kebesaran gitu ya. Ini sudah pakai top table-nya sama, pakai semacam kayak marmer gitu. Terus ini tidak di fullkan, tapi yang bagian atas dikasih backdrop ya, backdrop kayu HPL sehingga Japanese Scandinavian-nya lebih kerasa lagi. Oke, di sini bisa buang udara ke depan teman-teman. Nah, bisa dibuka kayak gini, terus sudah ada exhaust-nya. Untuk speknya sama semua, mereka pakai HPL putih dan juga ada keramik yang garis-garis kayak gini. Bawahnya juga sudah kayak gini semua, jadi memang seluruh space-nya dimanfaatkan gitu ya.
Ini ada meja makan, ada kabinet juga untuk naruh keperluan dapur kayak gini ya, misalnya apa ini, makaroni, terus dispenser, kulkas sudah disediakan kabinetnya. Oke, kita ke tengah sedikit. Di sini ada ruang keluarga ya. Kembali lagi rasanya tiga-tiganya itu nggak ada ruang tamunya ya. Jadi teman-teman memang kalau ketemu tamu mungkin bisa ke area taman, area komunal atau ke komersial areanya. Nah, di area ruang keluarga ini benar-benar dipakai untuk space-nya ombo, lebar ya. Karena di belakang sini ini nempel ke dinding furniturnya. Ada semacam tataan gitu. Ya kayak kursi lah ya, cuman bukan sofa. Itu pakai spons, nggak ada senderannya ke belakang. Jadi kalau mau di sini pakai sofa pun juga masih bisa teman-teman, lebih nyaman gitu ya. Terus ada partisinya juga. Ini partisinya nyambung ke untuk memisahkan antara ruang keluarga dan area kamar mandi dan kamar gitu ya. Cuman di sini waktu kita masuk sudah kelihatan spot belakangnya ya. Yuk kita coba buka ke spot belakang. Nah, spot belakang ini lumayan besar teman-teman. Kalau 6x12 ini sudah sampai area tembok ini ya. Jadi sudah warna abu-abu ini batasnya. Nah, kita bisa ekspor sedikit-sedikit di area belakang ini karena depan mereka nggak bisa diotak-atik. Jadi benar-benar full kita masih bisa ekspor di belakang. Untuk yang ruangan ini ruangan servis area ya. Jadi sudah dipasang mesin cuci, sudah dikasih kanopi, bakal dikasih gantungan-gantungan juga sudah ada. Area setrika pun juga tataannya setrika juga sudah ada. Jadi memang di sini dipakai untuk servis area. Tapi jangan lupa untuk tutup tirainya ya. Kan kalau orang masuk kita lagi jemur kan nggak enak. Jadi supaya lebih rapi lagi, estetik lagi, ditutup pakai tirai waktu kita aktivitas di sini ya. Jadi belakang ini masih kedapatan udara yang sangat banyak teman-teman. Bahkan ada dipasang tanaman-tanaman kayak gini. Jadi di belakang masih bisa kita dapat penghijauannya. Oke, yuk kita berlanjut ke area sebelah. Ada kamar dan kamar mandi. Oke, kita menuju ke area kamar dulu. Nah, kamar ini di ukuran 6x12 ini ada 3 kamar teman-teman, 1 di bawah dan 2 di atas. Kamarnya ini lumayan besar, sekitar berapa ya, 3x3. Ada ceilingnya dari depan sampai sini sama. Ini agak tinggi sedikit ya, sekitar 3,5-an maybe gitu ya. Jadi lebih tinggi sedikit. Pintunya ya lumayan tinggi, sekitar 3 meteran. Ada AC, jendelanya juga besar-besar. Ada yang bisa dibuka, ada yang fix. Ini bisa digeser. Jadi kedapatan cahaya dari luar ini bagus banget. Siang kayak gini nggak perlu pakai lampu, tetap bisa terang teman-teman ya. Terus sudah ada stop kontaknya, listriknya di sini 2200, jadi sama kayak rumah yang di depan. Oke. Nah, di sebelah kamar ini ada kamar mandi. Ya, ada showernya, shower dinding, dan juga ada kloset duduk, ada water heaternya juga teman-teman. Jadi meskipun ini pakai ruang di bawah tangga ya, memang nggak seberapa tinggi tapi tetap bisa pakai water heater. Dan ya cukup lah untuk ruangan yang ada di bawah tangga. Setelah itu kita ketemu sama wastafel ya. Jadi bawah tangga ini benar-benar sudah dimanfaatkan full. Bahkan ada kabinet juga. Di sini bisa dibuka. Nah, bisa jadi gudang mini. Di belakangnya ini ya, di depan sini ada wastafel. Jadi wastafelnya terpisah, nggak di kamar mandi. Kalau kita ada apa-apa, kita nggak perlu cuci tangan atau apa, nggak perlu kamar mandi. Oke, yuk kita lanjut ke lantai 2. Karena rumah ini lebih lebar, jadi ukuran tangganya pun juga yang paling lebar daripada 2 rumah yang sudah kita review sebelumnya ya. Terus jendelanya juga tetap mereka masang di area ini, jadi tetap area tangga nggak gelap gitu ya, terang karena ada bantuan jendela yang ada di tangga ini. Oke, nah di lantai 2 ini ada 2 kamar, kamar anak dan kamar utama. Jadi kamar anaknya ukurannya sama kayak yang di bawah ya, 3x3, cuman ini sudah dikasih furnish full. Oke, furnishnya ini lumayan oke. Sekarang nggak seberapa seneng sih kaca ini, kayak ndrawasi.
sudah full sampai atas teman-teman. Bawahnya pun juga sudah ada keranjang-keranjang kayak gini, cuman minusnya harus rapi ya. Jadi kalau kita nggak rapi kelihatan kotor. Ada meja kerja juga, terus untuk buku-buku rak sudah dimanfaatin sampai atas. Kasurnya bisa single gitu ya, terus pinggir-pinggirnya juga sudah dikasih backdrop, jadi nggak gampang kotor gitu ya. Untuk AC-nya sendiri, nah ini kasih ini rentang harus sih, nggak mengarah ke kaki instalasinya, jadi mungkin kita tidurnya bisa ngadep ke sana, tapi kalau ke sana aman jendela. Ya udah nanti kita atur. Di sini juga kedapatan jendela yang bisa dibuka, jadi meskipun nggak pakai AC kita bisa dapat udara ya. Nah di area ini teman-teman, depan kamar ini ada area persegi gitu, nggak seberapa besar memang, cuman kita kedapatan jendela ya. Jadi nanti kalau belakang ada tetangga ya kita bisa saling menyapa, jadi kita harus tutup tirai untuk privasinya. Tapi karena ini masih belum ada tetangga, jadi kita bisa lihat tampak belakang dari project ini teman-teman. Memang sudah mulai pembangunan ya. Kalau dulu pertama kali launching itu masih 3 rumah ini dan mereka masih nguruk tanahnya. Nah sekarang ini sudah mulai padat ya, dan serah terimanya beragam tergantung kita nyicil DP-nya kapan gitu ya. Serah terimanya sekitar 12 bulan dari kita akad. Yuk kita ke sini. Oh ya, di sini ada wastafel juga ya, sama kayak di rumah-rumah sebelumnya. Jadi wastafel terpisah sama kamar mandinya supaya lebih simple ya, nggak perlu kamar mandi kalau kita mencuci tangan. Oke, nah ini kamar mandinya di lantai 2 untuk 2 kamar. Di kamar mandi ini lebih lebar teman-teman daripada yang bawah atau yang di rumah sebelumnya, tapi speknya sama ya, pakai keramik coklat pinggir-pinggir, terus ada instalasi water heater, ada shower, ada klosetnya. Jadi standar, cuman ukurannya lebih besar. Oke, yuk kita masuk kamar utama. Sebelah sini dulu deh. Nah kamar utama ini, nah ini kamar yang ukurannya paling besar teman-teman. Ukurannya mungkin sekitar 4 meter kali 3,5 meter ya, jadi memanjang ke samping gitu. Terus sudah diisi semua, furniturnya juga sudah bagus dimanfaatin sampai atas-atas gitu ya. Jadi kembali lagi semuanya space-nya bermanfaat. Terus warnanya juga sama seperti rumah yang di depan, warna putih dan coklat. Scandinavia ini dapat banget, cuman kita perlu lebih hati-hati kalau kita pakai warna putih ya. Nah ini kasurnya beda dari yang depan teman-teman, ini lebih tinggi sedengkul ya. Berapa ya sekitarannya? 60 sentian ya mungkin ya naiknya ya, sekitar segitu. Nah di depan ini ada backdrop lagi teman-teman, dipakai untuk TV harusnya ya. Jadi TV bisa ditaruh di sini, tinggal kita nanti bolongin dikit-dikit supaya kabel-kabelnya bisa masuk, tapi tetap bisa tersamarkan gitu ya. Nah area yang oke lagi di sini adalah dikasih spot untuk chill ya, untuk santai, untuk baca buku bisa, untuk apa ya, dipakai untuk lemari pun juga bisa di sini. Tapi di sini disediakan semacam kursi, sofa kecil gitu ya, spot kecil. Bawahnya pun juga ada apa namanya, buffetnya. Jadi tetap semuanya harus bermanfaat ya di sini ya. Nah, oke, kita masuk ke sebelah sini. Kamar mandinya tetap jadi satu sama yang depan teman-teman, sama kayak ukuran 5x10 kemarin. Jadi di sini seolah-olah kita punya kamar mandi dalam, tapi dipakai untuk berdua. Ini ada area kerja ya, untuk ruang yang 6x12 kita dapat area kerja juga, area kerja dan lemari di sini ya. Nah, betul, lemari. Tapi kalau teman-teman di sini mau dipakai untuk backdrop semua, terus ini dicopot pun juga opsional. Nanti kan kita dapatnya juga kosongan gitu ya, jadi masih bisa kita ekspor sendiri. Cuman mereka memberikan ini sebagai gambaran supaya rumahnya bisa berfungsi dengan maksimal. Nah, spot terakhir yang mau kita review adalah spot balkon ya. Kalau yang 2 tipe depan nggak dapat balkon, nah kita dapat balkon. Cukup nggak ya? Cukup. Oke, nah sekarang kita di area balkonnya, bisa kita lihat dari depan teman-teman. Ya, itu mungkin dipakai untuk marketing galeri ya, sepertinya. Terus jalannya juga sudah diaspal untuk area luar klasternya. Nah, bisa kita lihat di sana sudah banyak gedung, itu gedung Mega Crown apartemen. Terus ke sebelah sana juga sudah itu gedung OPN kelihatan. Terus di depan itu ada jalan juga sudah. Nah, ini 450 meter teman-teman. Jadi apa namanya, gate-nya bakalan gede, bakal megah dan ada mall-nya gitu ya. Jadi nilai investasinya di sini tinggi dan kemarin sudah banyak yang ambil teman-teman. Meskipun belum sold out 100%,
membuktikan bahwa rumah ini juga banyak yang minat dan masih memiliki kesempatan untuk teman-teman milikin sebagai nilai investasi gitu ya. Oke, yuk kita ke bawah dulu. Untuk review teman-teman, untuk tipe yang Tera ini ada yang ukurannya mulai dari 6x10, 6x12 dan 6x15 gitu ya. Ada beberapa juga yang ukuran khusus bisa sampai 16 sekian, 16, berapa itu ada. Ini kita tinggal cek stoknya. Terus untuk bangunannya ini bisa mulai dari 71 meter persegi dan 75 meter persegi ya. Jadi ada yang standar dan deluxe. Kalau standar itu kamarnya 2, kalau yang deluxe kamarnya 3. Nah, kita sekarang lagi ada di rumah contoh yang deluxe ya. Jadi kamarnya 3, bawah 1, atas 2. Nah, ini sama speknya seperti yang rumah di depan tadi gitu ya. Mereka pakai bahan-bahannya bagus semua. Terus mereka pakai kayak kusennya itu YKK. Jadi kalau kita tahu YKK itu paling bagus gitu ya aluminiumnya. Jadi nggak main-main untuk bahan yang mereka kasih ke kita untuk kita jadikan rumah. Jadi udah bagus semua teman-teman. Profes Intiland pasti nggak mengecewakan gitu ya. Harganya teman-teman untuk tipe yang Tera ini mulai dari 1,2 eman ya, 1,2 eman dan masih bisa dicicil DP-nya. Jadi masih bisa lebih ringan lagi gitu ya. Listriknya 2200, sudah ada IMB-nya, sudah termasuk PPN juga. Terus airnya juga sudah PTHM. Jadi untuk instalasi air listriknya sudah standar, sudah bagus. Nah, untuk teman-teman yang butuh lagi informasi lengkap mengenai stok rumah di Amesta Living atau mau survei ke lokasi, teman-teman bisa langsung kontak Jedit, nomornya di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel Jual Rumah Murah SBY supaya teman-teman dapat informasi yang paling baru, paling bagus, paling murah untuk properti, tanah, rumah yang ada di Surabaya. Oke, thank you sudah nonton video ini dan see you in our next video. Bye-bye.